Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah haqqa tuqatih. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma fa inna asdaqal haditsu kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan karunia yang tak pernah henti-hentinya diberikan kepada kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, sudah seharusnya kita juga tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah yang kita sampaikan hadirin sekalian seyogianya menghabiskan seluruh pujian-pujian yang kita miliki itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ada pujian yang kita sampaikan hadirin sekalian kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat beriringkan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin sekalian, dengan seringnya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memupuk kekuatan iman kita, kekuatan takwa kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita coba akan membedah berangkat dari kekhawatiran kita pada firman Allah surat Hud ayat 6 hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya hadirin sekalian, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini kata Allah, melainkan sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat mereka berdiam, tempat mereka menyimpan berbagai macam hal yang dimilikinya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan hadirin sekalian bahwa tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kata Allah. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kata Allah yang tidak terjamin rezekinya. Yang tidak memiliki rezeki tidak ada. Semut yang berada di lubang yang kecil hadirin sekalian, Allah sudah menetapkan rezekinya. Apatah lagi kita manusia hadirin sekalian
yang memiliki kesempurnaan akal dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu memiliki segala macamnya, hadirin sekalian. Artinya hadirin sekalian, kalau semut saja dijamin Allah rezekinya, apalagi kita manusia. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, hadirin sekalian. Sehingga selagi kita masih hidup, kita nggak perlu takut kehilangan rezeki. Kita nggak perlu takut kehabisan rezeki, nggak perlu. Kenapa? Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya hadirin sekalian, kenapa kebanyakan manusia itu selalu diperbudak oleh uang? Diperbudak oleh harta. Bangun pagi yang dipikirkannya uang. Waktu duha yang dipikirkannya uang. Masuk siang hari yang dipikirkannya uang. Masuk sore hari yang dipikirkannya uang. Masuk malam hari yang dipikirkan juga uang. Hanya uang dan keuang hadirin sekalian. Hanya harta yang dipikirkannya. Seolah-olah Allah itu pernah lalai terhadap dirinya. Seakan-akan Allah itu pernah lupa kepada diri kita hadirin sekalian. Seolah-olah Allah itu pernah nggak menyampaikan rezekinya kepada kita. Sehingga yang kita pikir hanya rezeki dan rezeki hadirin sekalian. Ini persoalan mendasar yang kita hadapi hadirin sekalian. Kita sering diperbudak oleh harta, diperbudak oleh uang. Padahal surat Hud ayat 6 Allah menegaskan setiap binatang melata di muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita perlu memahami kembali, menguatkan ingatan kita kembali bahwa ada dua metode yang kita miliki, yang orang Islam miliki untuk mendapatkan rezeki. Ada dua metode hadirin sekalian. Terkadang dua metode ini, dua cara ini kita sering abai. Kita sering lupa hadirin sekalian. Yang pertama hadirin sekalian, cara kita mendapat rezeki pastinya dengan ikhtiar. Dengan usaha hadirin sekalian. Dengan bekerja. Nah, itu kan metode pertama kita untuk mendapat rezeki hadirin sekalian. Insya Allah dengan usaha yang maksimal, bekerja yang sungguh-sungguh, insya Allah rezeki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini kan metode pertama hadirin sekalian, dengan berusaha, dengan bekerja, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, hadirin sekalian, metode kedua yang sering kita lupakan, yang sering kita nggak ingat hadirin sekalian, seolah-olah rezeki Allah itu kita dapatkan hanya dengan bekerja. Kalau kita kerja kita nggak dapat rezeki, itu salah hadirin sekalian. Apa itu hadirin sekalian metode yang kedua? Metode yang kedua hadirin sekalian, cara kita mendapatkan rezeki Allah itu dengan takwa. Ini hadirin sekalian yang sering kita abaikan. Takwa akan memberikan kita rezeki yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa Allah akan memberikan pintu rezeki yang besar kepada kita. Tapi kan ini yang sering kita lupakan sekalian. Ini yang sering kita abaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat dulu firman Allah surat At-Tolak. Di situ Allah tegaskan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa kata Allah yang bertakwa kepadaku, aku akan berikan banyak jalan kemudahan bagi dirinya. Ini kan penegasan yang cukup tegas dari Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Siapa di antara umatku kata Allah yang bertakwa kepadaku, makhrojan, Allah akan memberikan kita banyak jalan keluar, banyak jalan kemudahan. Syaratnya apa? Bertakwa kita. Apa
Apalagi hadirin sekalian, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan aku, kata Allah, akan memberikan dia rezeki yang banyak dari jalan yang enggak diduga-duga oleh dirinya, hadirin sekalian. Nah, ayat ini, hadirin sekalian, menegaskan kita, mengingatkan kita bahwa rezeki itu salah satu metodenya diperoleh dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga cukup dengan bertakwa, hadirin sekalian, ikhtiar juga harus. Jadi dua metode ini, hadirin sekalian, harus kita kombinasikan. Harus kita selaraskan, harus kita buat seiring sejalan. Agar apa? Rezeki yang kita peroleh itu dengan cara yang berkah, dengan cara yang halal, dengan cara yang mudah. Kenapa? Itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini, hadirin sekalian, dua metode Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Terkadang, hadirin sekalian, kita hanya ingat berusaha, hanya ingat berikhtiar dalam mendapatkan rezeki. Kita lupa takwa, hadirin sekalian. Akhirnya apa? Kita tabrak semua rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hak orang lain, kita ambil milik orang lain, seolah-olah itu hak milik kita. Kenapa bisa terjadi, hadirin sekalian? Karena kita tinggalkan takwa ketika kita berikhtiar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hadirin sekalian, wajar dong ada istilah di masyarakat kita yang mengatakan mencari yang haram aja susah, apalagi mencari yang halal. Ini kan sebuah interpretasi yang sangat mengejutkan kita, hadirin sekalian. Sebuah pemikiran yang menyesakkan dada kita. Seolah-olah nggak ada lagi rezeki yang halal di muka bumi ini. Padahal selagi kita masih hidup, hadirin sekalian, rezeki untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala masih dijamin untuk kita. Tapi itu, hadirin sekalian, pemikiran yang dibuat oleh manusia nakal. Mencari yang haram aja susah, konon lagi mencari yang halal. Padahal wa may yattaqillaha, kata Allah kan, Allah akan memberikan jalan yang tidak diduga-duganya, memberikan jalan kemudahan yang banyak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya pemikiran seperti yang di atas tadi sekalian, kita juga nggak perlu terkejut lah. Kenapa? Sejak awal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita. Rasul bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mal am min halalin au am min haramin. Rasul sudah mengingatkan kita, suatu saat akan datang sebuah zaman di mana orang-orang itu enggak memikirkan lagi cara mereka mendapatkan harta. Apa dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Mereka nggak peduli lagi, hadirin sekalian. Inilah zamannya, hadirin sekalian. Orang banyak nggak mikir lagi rezekinya itu halal atau haram, rezekinya itu berkah atau tidak. Yang dia pikirkan hanya kantong dompetnya berisi. Yang dia pikirkan dia punya uang. Yang dia pikirkan depositonya banyak. Rekeningnya berisi uang banyak. Dia nggak pikirkan lagi, hadirin sekalian, amin halalin amin haramin. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga kita harus mengingat pesan Rasul. Karena Rasul mengatakan al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita yang harus berani menegakkan mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Yang perlu kita ingat, hadirin sekalian, adalah bahwa selagi masih hidup, rezeki halal kita masih banyak disiapkan Allah.
Tinggal lagi tergantung ikhtiar kita, tergantung takwa kita. Maukah kita berikhtiar, maukah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki itu? Ini persoalan sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita lihat dulu apa yang dikatakan dengan rezeki yang halal itu. Hadirin sekalian, rezeki yang halal itu adalah rezeki yang didapat dengan 3 unsur. Unsur yang pertama, rezeki itu didapat dengan jalan yang baik dan benar. Itu rezeki yang halal. Artinya hadirin sekalian, kita mendapatkan rezeki itu dari jalan yang baik, dari jalan yang benar. Bukan dari jalan yang fahsya, bukan dari jalan yang mungkar. Didapat dari jalan yang baik dan didapat dengan cara yang benar. Itulah salah satu indikator rezeki kita halal hadirin sekalian. Indikator yang kedua hadirin sekalian, rezeki itu kita dapatkan dengan cara sesuai syariat. Kalau nggak sesuai syariat, jangan hadirin sekalian. Kita bekerja membanting tulang, menjadi kuli bangunan hadirin sekalian. Benarkah itu? Benar. Tapi ketika kita pulang, kita bawa paku sekilo pulang ke rumah hadirin sekalian. Ini kan gak sesuai syariat ini. Kita jadi pekerja bangunan hadirin sekalian. Kita sebagai pimpinan proyek hadirin sekalian. Itu kerjanya benar, itu kerjanya benar. Tapi ketika mengaduk semen, kita kurangi semennya. Ini kan gak sesuai syariat hadirin sekalian. Gak sesuai standar. Maka hadirin sekalian, ketika kita berusaha mendapatkan rezeki, pertama harus dengan jalan baik dan benar. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga hadirin sekalian, tidak ada orang yang kita rugikan di situ. Itu standar sederhana hadirin sekalian. Bahwasannya rezeki kita dikatakan halal. Jadi 3 hadirin sekalian. Pertama, jalan yang baik dan benar. Yang kedua, rezeki itu kita dapat sesuai dengan syariat. Yang ketiga, tidak ada yang kita rugikan di situ hadirin sekalian. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan hadirin sekalian, ketika kita mendapatkan rezeki tidak terpenuhi 3 unsur ini hadirin sekalian, ya segeralah kita bertobat. Jangan lagi kita ambil hadirin sekalian. Kenapa? Itu bukan hak milik kita. Itu milik orang lain hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat kita kepada persoalan selanjutnya hadirin sekalian. Ketika kita sudah berani menegakkan jalan yang baik, jalan yang benar sesuai dengan syariat, tidak ada orang yang kita rugikan hadirin sekalian. Mari kita introspeksi rezeki kita masing-masing hadirin sekalian. Apa yang introspeksi hadirin sekalian? Yang kita introspeksi itu adalah apakah rezeki yang kita miliki selama ini sudah baik dan benar, sudah berkah hadirin sekalian. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kami memberikan 4 unsur. Ya, ini 4 unsur sederhana yang kami berikan hadirin sekalian sebagai tanda rezeki yang kita peroleh itu berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang pertama hadirin sekalian, dikatakan rezeki kita itu berkah adalah bahwa dengan harta itu menenteramkan hati dan jiwa kita hadirin sekalian. Jadi kalau kita punya harta, kita punya uang yang banyak hadirin sekalian, tapi hati kita nggak tentram, hati kita nggak tenang dengan harta itu hadirin sekalian, itu tanda rezeki kita nggak berkah. Itu tanda harta yang kita miliki itu nggak berkah. Ini yang harus kita bersihkan hadirin sekalian. Indikator yang kedua hadirin sekalian, dikatakan rezeki kita itu berkah adalah kita mudah bersedekah dan mudah berzakat. Artinya hadirin sekalian, kita nggak pelit. Kita nggak pongah dengan rezeki kita, tidak.
Kenapa hadirin sekalian? Salah satu indikator rezeki kita itu berkah, kita mudah sedekah. Kita mudah mengeluarkan zakat kita hadirin sekalian. Kenapa kita harus berpikir 3 kali ketika kita harus mengeluarkan zakat hadirin sekalian? Kenapa? Kenapa kita harus berpikir 5 kali ketika kita hendak bersedekah, mensedekahkan uang kita 50.000? Kenapa kita harus berpikir 10 kali? Tapi ketika kita belanja ke pajak aja sekali kita bawa uang 500.000, kita nggak pernah berpikir tuh belanjanya itu. Nggak pernah berpikir sekalian. Kita habiskan uang 500.000 itu. Tapi ketika ada kotak infak lewat di hadapan kita, kita enggan memasukkannya 50.000 aja sekalian.